Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperagakan 3D model untuk UAS grafis dan visualisasi. Nah, yang pertama ini akan saya jalankan dulu programnya. Ya, seperti ini programnya. Di sini eh, ada penjelasan untuk eh, transformasinya dan beberapa key-nya ya, tombol-tombolnya. Untuk atas panah bawah, untuk pitch, yaw, roll, grab, distral, zoom, dan untuk reset dan mode untuk mengontrol pencahayaan ya. Lalu ini untuk model 3D-nya. Sini saya peragakan dulu untuk zoom, lalu ini untuk zoom in, ini untuk zoom out, X ya, ZX ya. Di sini situ ada keterangan tombolnya. Lalu untuk pedestral, W dan S, atas, bawah. Lalu untuk AD ini untuk grab, untuk X, besaran X, A, D. Lalu untuk QE untuk roll, Q, yang ini I. Lalu untuk panah kanan dan kiri itu yaw, panah kanan, kiri. Lalu ini untuk panah kanan. Lalu yang untuk panah atas dan bawah ini untuk pitch. Seperti ini. Lalu untuk tombol reset, pencet R. Lalu untuk mode kontrol kamera di sini harus diaktifkan dulu dengan mode menekan tombol M. Lalu untuk kontrol cahaya aktifnya, untuk sumbernya bisa kita atur Y, X, dan Z-nya. Dengan tekan pertama kita coba dulu yang cahaya Y-nya, kita atur, dan tombol I dan K. Untuk X-nya, saya geser dulu biar kelihatan sumber cahayanya. Lalu yang untuk U dan O. Nah, itu sudah terlihat sumber cahayanya. Saya atur dulu bentar. Nah, seperti ini. Sumber cahayanya di sini saya pakai visualisasi ya biar kelihatan berbentuk bundaran ini. Kita bisa atur-atur gunakan tombol-tombol ini. Sumber cahaya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kodenya. Yang pertama ini eh, untuk bagian variabel dan konfigurasi, ini bagian pertama. Yang pertama saya menyimpan status posisi ini untuk memposisikan ininya ya, kamera dan lain-lain, dan objeknya. Nah, ini variabel untuk menyimpan status posisi dan rotasi dari grup hurufnya. Ini untuk posisi X, Y, Z-nya. Lalu ini untuk pitch, yauran, dan roll-nya. Punya float. Nah, ini untuk variabel untuk kamera dan cahayanya. Yang ini, yang kuning-kuning ini. Dan zoom, ini untuk ngezoom, mengatur cara kamera. Lalu like X, like Y, dan like Z, ini untuk menyimpan posisi sumber cahaya yang di sini. Lalu untuk light counter mode ini untuk yang tombol M itu tadi, ya, defaultnya false. Kalau true nanti ada tampilan ini yang warna kuning display. Lalu untuk variabel kecepatan kontrol, ini untuk mengontrol kecepatan dan seberapa cepat objek ini merespon inputnya. Nah, yang pertama itu untuk move speed-nya, untuk menggeser objeknya itu 50 biar tidak terlalu lambat ya, biar tidak terlalu dikit pergeserannya.
Lalu untuk root speed-nya ini untuk kecepatan rotasi, zoom speed-nya untuk kecepatan zoom kameranya, lalu untuk light mode speed-nya ini untuk kecepatan menggeser sumber cahayanya. Lalu untuk variabel dimensi dasar di sini untuk mengatur eh, chart size, chart depth, dan letter spacing biar konsisten di sini. Untuk chart size-nya ini 100, ini untuk tinggi dasar hurufnya, lalu untuk chart depth-nya itu 25, ini untuk ketebalan Z-nya, lalu letter space 150, ini untuk jarak antar hurufnya. Lalu yang bagian kedua ini fungsi setup, ini untuk inisialisasi sekali dalam setiap program berjalan ya. Yang pertama ini untuk inisialisasi ukuran kanvasnya. Ya, di sini 120 kali 800 dengan render 3D, V3D. Lalu kita panggil fungsi reset untuk mengatur semua posisi. Ini reset transformation. Lalu kita mengatur font defaultnya untuk teks UI-nya. Ini saya menggunakan Arial dan size 16. Ini maksudnya fontnya untuk yang ini ya, yang tampilan ini, bukan yang desain ini. Lalu untuk fungsi draw, untuk menggambarnya, fungsi utamanya ini dijalankan terus menerus looping. Nah, yang pertama saya atur backgroundnya ini warnanya ini 60 lalu saya atur kameranya. Untuk kameranya, fungsi kamera ini mengatur posisi dan orientasi mata kita di dunia 3D ini ya. Yang pertama itu posisi kameranya X, Y, Z-nya ini. Lalu untuk titik yang dilihat kamera, pusat kanvasnya yang ini, yang ditempatkan model tempatannya Z-nya 0. Kalau yang mata kita kan Z-nya berdasarkan cam zoom ya. Lalu yang untuk vektor atas untuk menentukan mana arah atas. Ini satu, jatuh satu. Y-nya. Ini untuk mengatur, lalu untuk mengatur atur pencahayaan. Ini untuk ambient light, cahaya dasar untuk menyebar rata ke semua arah. Lalu untuk spotlight light, ini untuk warna cahaya putih kekuningan. Ini seperti putih kekuningan ya, walaupun kuningnya tidak terlihat. Ini untuk posisi sumber cahaya tergantung dari variabel ini yang tadi yang sudah diinisialisasi. Lalu untuk arah sorotan cahaya ini untuk menuju ke dalam min 1 Z-nya. Lalu untuk sudut sorotan dan konsentrasinya buat melingkar ya, karena ini di kedua. Lalu untuk gambar bola kuning untuk memvisualisasikan sumber cahaya ini kodenya. Lalu untuk mulai blok transformasi utama, ini untuk cek hurufnya. Ya, pertama kita akan post metrik untuk menyimpan sistem koordinat saat ini. Lalu yang kedua kita terapkan translasinya, pergeserannya. Kita pindahkan titik asal dari 000 ke asal ke tempat, lalu geser sesuai input. Ini. Lalu kita terapkan rotasinya. Kita putar objek berdasarkan nilai pitch, yaw, dan roll-nya. Di rotate X, Y, dan Z. Nanti ini fungsi-fungsi ini ada di bawah, nanti dijelaskan. Lalu untuk atur style, warna dan grace untuk semua huruf. Untuk stroke-nya warna 100, ini warnanya abu-abu maksudnya. Di sini menggunakan stroke. Kenapa? Karena biar bentuknya terlihat. Di sini kan ada stroke-nya. Ya. Untuk stroke-nya 1, dan untuk fill-nya, fill objeknya warnanya putih keabu-abuan. Agar cahayanya ini terlihat ya. Cahayanya kan putih. Lalu untuk objeknya putih abu-abu. Sini. Lalu yang keempat kita menggambar setiap hurufnya dengan memanggil tiap draw letter ya, draw letter D, T, dan E. Ini untuk
Setiap huruf digambar dalam push atau pop matrixnya sendiri agar translasinya tidak saling mempengaruhi. Ya, dasar dari pusat, dasar pusat. Lalu pop matrix ini untuk membalikan sistem koordinat seperti sebelum push matrix. Lalu untuk tampilan teks UI di atas segalanya ini. Lalu bagian keempat, ini fungsi-fungsi untuk menggambar hurufnya. Yang pertama untuk menggambar huruf D. Di sini pertama kita simpan titik-titik untuk muka depannya. Lalu untuk sisi luar garis lurus diberi. Yang ini seperti ini. Lalu untuk sisi luar kurva setengah lingkaran ini seperti ini. Lalu di dalam kurva setengah lingkaran ini urutannya dibalik untuk kontur. Ini si dalam setengah lingkaran untuk lubangnya. Lalu untuk sisi dalam garis lurus di kiri yang sini si dalamnya. Lalu untuk gambar muka depan di sini bikin shape. Lalu kita gambar muka depannya, bikin kontur. Saya menggambar lubang and kontur, lalu insert to close. Lalu kita gambar muka belakangnya. Ini muka depannya ya, muka belakang itu yang di belakang sini. Muka belakang, ini muka depan. Ini seperti yang tadi sebelumnya bersama ya. Lalu gambar dinding penghubung untuk muka depan dan muka belakang. Dinding penghubung itu yang ini, yang Z-nya ini semuanya. Lalu yang kedua ini untuk menggambar huruf T. Jadi dibentuk dari 8 titik sudut ya. 8 titik sudut ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu sini langsung aja digambar karena ini sederhana, tidak ada lubang, tidak ada bagian dalamnya, cuma bagian luarnya saja 8 titik sudut. Jadi langsung aja seperti ini. Ya. Lalu untuk menggambar huruf A-nya di sini pertama kumpulan titik untuk pet keluar muka depannya, pet keluar di sini titik-titiknya dikumpulkan dulu. Titik ini 1 2 3 4 ini titik-titiknya dikumpulkan dulu. Baru untuk kumpulan titik untuk lubang segitiganya ya, sebuah segitiga yang ini titik-titiknya kita kumpulkan dulu. Baru kita gambar muka depan dan belakang dan dindingnya. Sini muka depan, belakang dan dinding-dindingnya ini. Itu. Lalu untuk bagian UI dan kontrol inputnya di sini matikan depth test sementara agar teks 2D digambar di atas scene 3D ini agar di kontrolnya ini di atas dari model 3D-nya. Ini untuk teksnya, ini untuk informasi kontrol objeknya, tulisan teks ini, lalu intik untuk teks untuk mode cahaya aktifnya yang ini. Lalu untuk menangani input dari keyboard, nah ini fungsi keyboardnya. Di sini ada inputnya ketika ada like mode atau tidak, ini juga inputnya sama. Nah, ini tombol M untuk mengubah toggle input atau input mengubah toggle like control. Lalu yang tombol R ini untuk mereset semua posisi dan rotasi tadi. Lalu ini adalah fungsi untuk mereset semua nilai dan rotasi dari awal. Seperti itu.
Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai kode yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.